I just had to let you know you're mine. Hands on your body, I don't wanna waste no time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sri Haryanti selaku dosen pengampu mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Valentino Ramadan dengan NIM 2240473. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kepailitan, mulai dari analisis kasus kepailitan di perusahaan berbasis syariah, terus fokus pada pemenuhan kewajiban sesuai dengan prinsip Islam. Berikut video penjelasannya. Baik, saya akan menyampaikan tentang hukum kepailitan. Kepailitan adalah sebuah kondisi di mana perusahaan dinyatakan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban keuangannya. Dapat terjadi pada berbagai jenis perusahaan, termasuk perusahaan berbasis syariah. Meskipun prinsip-prinsip syariah menekankan pada etika bisnis yang baik dan pengelolaan keuangan yang sehat, namun perusahaan syariah tetap tidak luput dari risiko kepailitan. Jadi, apabila perusahaan tidak mampu lagi untuk membayar kewajiban keuangannya, seperti tidak mampu membayar gaji karyawan, tidak mampu membayar sewa gedung, tidak mampu membayar utang-utang perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat mengajukan pailit ke pengadilan niaga. Untuk faktor-faktor penyebab kepailitan perusahaan syariah itu ada berbagai macam. Yang pertama, mismanagement, kesalahan dalam pengambilan keputusan seperti keputusan investasi yang buruk, kesalahan dalam perencanaan yang strategis, atau manajemen risiko yang lemah dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Mismanagement yang kedua yaitu kurangnya kompetensi manajemen. Kurangnya keahlian dan pengalaman dalam bidang manajemen bisnis dapat menghambat pertumbuhan perusahaan. Faktor penyebab kepailitan perusahaan yang kedua itu ada persaingan bisnis yang ketat, dimulai dari persaingan harga. Tekanan persaingan harga dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan. Yang kedua, inovasi produk yang lambat. Kegagalan dalam membangun produk atau layanan baru dapat membuat perusahaan kehilangan pangsa pasar. Yang ketiga, munculnya persaingan baru, misalnya pemain baru ke dalam pasar dapat meningkatkan persaingan dan mengurangi pangsa pasar perusahaan yang ada. Faktor penyebab kepailitan perusahaan yang ketiga itu ada pelanggaran prinsip syariah, seperti konflik kepentingan. Konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dapat mengarah pada tindakan yang merugikan perusahaan. Yang kedua, kurangnya transparansi. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat mengurangi kepercayaan investor. Yang ketiga, praktik riba. Meskipun dilarang dalam Islam, praktik riba dalam bentuk terselubung masih dapat terjadi dan berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Contoh perusahaan yang pailit itu ada Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Perusahaan asuransi syariah ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2021. Penyebab kepailitannya yang pertama, mismanagement. Diduga adanya kesalahan dalam pengelolaan perusahaan termasuk dalam investasi dan pembayaran klaim. Yang kedua, likuiditas menurun. Perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, termasuk pembayaran klaim pada nasabah. Yang ketiga, pandemi COVID-19. Kondisi ekonomi yang memburuk akibat pandemi dipercaya turut memperparah kondisi keuangan. Atas kepailitan perusahaan asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Yang pertama, ribuan nasabah kehilangan sebagian atau seluruh dana yang telah diinvestasikan.
Yang kedua, kasus ini akan menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat terhadap industri asuransi syariah secara keseluruhan. Dan proses ini menyelesaikan kasus ini diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama. Dalil Al-Quran yang relevan pada kasus ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adli wa la ya'ta kitabun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil alladhi 'alayhi al-haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladhi 'alayhi al-haqq safihan aw dha'ifan أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekannya sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit, begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, itu saja video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're